Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian pada selalu ya, dimanapun kalian berada. Nih guys, si bocil aku lagi nongkrong. Episode 51. Beberapa hari setelah hari pernikahan Leon dan Selvira, kini Leon memboyong istri dan anaknya pindah ke sebuah mansion. Mansion baru Leon Vincent berdiri megah di sebuah perbukitan, hanya beberapa kilometer dari mansion keluarga Prameswari. Tempat ini dibangun khusus untuk Selvira, Farah, dan anak-anak yang mungkin akan hadir dalam kehidupan mereka nanti. Dengan desain modern yang dikelilingi hutan kecil dan udara segar, mansion ini menjadi surga baru bagi keluarga kecil itu. Farah, bocah perempuan cantik berusia 4 tahun, dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kamar pribadinya dihiasi mural bertema bintang dan unicorn, lengkap dengan tempat tidur berbentuk kastil kecil. Leon memastikan putri tirinya itu mendapatkan segalanya yang bisa membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Leon, yang biasanya terlihat dingin dan serius, kini menjadi ayah yang lembut. Dia sangat memanjakan Selvira dan Farah, bahkan seringkali Farah merasa terganggu dengan perhatian berlebih yang Leon berikan. Di sisi lain, Arvin, ayah kandung Farah, juga tetap hadir dalam hidupnya. Dia sering mengajak Farah jalan-jalan, dan meskipun tidak lagi memiliki hubungan dengan Selvira, Arvin telah berjanji kepada Farah asli untuk selalu menjadi ayah yang baik bagi putrinya. Di ruang makan yang luas, Leon, Selvira, dan Farah menikmati sarapan bersama. Hari ini Papa ada rapat sampai sore, jadi mungkin kita baru bisa makan malam bersama nanti, ujar Leon lembut. Tidak apa-apa, Mas. Aku dan Farah mungkin akan pergi berjalan-jalan sebentar, sahut Selvira lembut. Farah memotong pancake di piringnya sambil menatap Leon dengan ekspresi serius. Papa, kamu terlalu sibuk. Jangan sampai mama kesepian, ujarnya. Leon tertawa kecil dan mengacak rambut Farah. Makanya ada kamu, kan? Kamu harus jaga mama kalau papa sedang sibuk. Tanpa disuruh pun, aku selalu menjaga mama, balas Farah memutar bola matanya malas. Bagaimana pancake-nya? Enak tidak? Itu buatan papa loh. Papa baru saja belajar sama chef, ujar Leon tersenyum tipis. Farah mengambil garpu kecilnya, mencicipi pancake dengan sedikit ragu. Setelah satu gigitan, dia mengangguk pelan. Lumayan, papa. Tapi topping stroberinya kurang manis. Lain kali, tambahkan madu, iya. Oke, nona kecil, ujar Leon. Terserah, jawab Farah. Leon berdecak. Kenapa selalu wanita bilang terserah? Tanyanya. Karena wanita suka diperhatikan, jawab Farah asal. Selvira terkekeh geli melihat interaksi keduanya. Leon kadang bersikap konyol pada Farah, membuat Farah kadang kesal. Meskipun kini Selvira telah menikah dengan Leon, hubungan Farah dengan Arvin tetap hangat. Arvin benar-benar berubah setelah perceraian, lebih banyak introspeksi, dan fokus menjadi ayah yang lebih baik untuk Farah. Suatu hari, Arvin datang menjemput Farah untuk mengajaknya jalan-jalan ke taman kota dan mampir ke mansion Mahardika. Arvin tersenyum hangat ketika Farah melompat ke pelukannya. Bagaimana, sayang? Siap jalan-jalan dengan papa hari ini? Farah mengangguk antusias, meskipun di dalam pikirannya, jiwa dewasanya merasa heran. Lucu juga melihat pria ini berubah total. Siapa sangka dia bisa jadi ayah yang perhatian. Leon yang mengantar Farah hingga ke pintu memberikan tatapan peringatan halus kepada Arvin. Hati-hati, Arvin. Jangan lupa,
dia sekarang bagian dari keluarga Vincent. Arvin hanya tersenyum simpul. Tenang saja, Leon. Aku tahu batasku. Aku hanya ingin membuat Farah bahagia. Di dalam mobil, Arvin mengajak Farah berbicara tentang banyak hal, dari sekolahnya hingga kehidupan barunya bersama Leon. Papa senang kamu bahagia di sana, Farah, kata Arvin dengan suara lembut. Iya, Papa buaya. Papa Leon baik sekali, terlebih Mama selalu bahagia, jawab Farah dengan polos. Arvin tersenyum kecil, namun di matanya terlihat ada sesuatu yang dipikirkan. Farah, kamu tahu kan kalau Papa selalu sayang sama kamu. Tentu saja, Papa buaya, jawab Farah sambil memainkan rubik yang ada di tangannya. Namun, suasana menjadi sedikit canggung ketika Arvin melanjutkan, kalau suatu hari nanti Papa tidak ada, kamu harus tetap jadi anak yang kuat, ya. Jaga Mama baik-baik. Dan jaga Oma serta Opa. Farah menghentikan gerakannya dan menatap Arvin dengan bingung. Kenapa Papa ngomong kayak gitu? Papa mau kemana? Arvin hanya tersenyum samar dan mengacak rambut Farah. Tidak, Papa cuma mau kamu janji saja, oke? Dengan enggan, Farah mengangguk. Janji, tapi Papa nggak boleh pergi jauh-jauh. Walau bagaimanapun, Farah sudah menyayangi Arvin layaknya ayah kandung. Arvin sudah banyak menunjukkan perubahan. Bahkan Farah di kehidupan pertamanya dulu, dia tak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Sekarang dia mendapatkan kasih sayang itu, bahkan dia memiliki dua orang ayah yang menyayanginya dengan tulus. Papa nggak akan pergi kemana-mana, sayang, jawab Arvin, meski nada suaranya terdengar tidak begitu yakin. Setelah dari taman, Farah dan Arvin ke mansion Mahardika. Mansion keluarga Mahardika masih berdiri megah, dengan taman luas dan air mancur di depan pintu utama. Setibanya di sana, Farah langsung disambut oleh kakek dan neneknya, Tuan Mahardika dan Nyonya Lena Mahardika. Farah, sayang, kamu makin cantik saja, ujar Nyonya Lena sambil memeluk cucunya. Terima kasih, Oma. Balas Farah sambil tersenyum lebar. Ayo, Oma sudah menyiapkan makanan kesukaan Farah, ujar Nyonya Lena Mahardika. Ayo. Aku masih lapar kalau mendengar makanan, sahut Farah antusias. Tuan dan Nyonya Mahardika terkekeh begitupun dengan Arvin. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara, makan camilan, dan berjalan-jalan di taman. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, Farah masih merasa ada yang aneh dengan sikap Arvin. Saat mereka duduk di bangku taman, Farah akhirnya bertanya, Papa buaya, kenapa dari tadi kayak sedih gitu? Papa enggak lagi galau kan, karena ditolak cewek. Tanya Farah random. Arvin tersentak mendengar pertanyaan itu, lalu terkekeh kecil. Tidak, Farah. Papa enggak pernah tembak cewek. Papa hanya. Papa cuma ingin kamu tahu kalau kamu selalu ada di hati Papa, dimanapun Papa berada. Jawaban itu membuat Farah mengernyitkan alis. Papa ngomongnya aneh, gumamnya. Sore hari, Arvin mengantar Farah kembali ke mansion Leon, tepat waktu seperti yang diminta. Selvira menyambut putrinya dengan pelukan hangat, sementara Leon berdiri di dekat pintu, mengamati interaksi mereka. Terima kasih sudah menjaga Farah hari ini, ucap Selvira pada Arvin. Sama-sama, jawab Arvin dengan senyum kecil. Selvira, terima kasih sudah memberi kesempatan bagiku untuk tetap ada dalam hidup Farah. Selvira mengangguk, matanya menunjukkan pengertian. Kamu selalu punya tempat di hidupnya, Arvin. Leon, yang mendengar percakapan itu, mendekati Arvin dan mengulurkan tangan.
Aku menghormati cara kamu menepati janjimu pada Farah. Terima kasih. Arvin menerima uluran tangan itu dan mengangguk. Selamat malam, ucapnya sebelum pergi. Di malam harinya, Farah menatap langit-langit kamarnya. Dia masih merasa aneh dengan perkataan Arvin tadi. Mungkin hanya perasaanku saja. Batin Farah menutup matanya.